Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Fatwa. Kali ini dalam materi layanan bimbingan dan konseling bidang belajar daring tahap ketiga, yaitu kiat sukses belajar di masa pandemi. Baik, anak-anakku, jika kita bicara tentang pandemi COVID-19, saat ini tidak terasa kita sudah memasuki tahun kedua. Dan pasti kita sudah tidak asing lagi. Tapi perlu saya remind kembali ya tentang pandemi COVID-19. Sebenarnya apa sih pandemi itu? Ya, pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit pandemi salah satunya adalah HIV atau AIDS, kemudian COVID-19, dan juga flu burung dan masih banyak lagi. Nah, dalam hal ini, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, we can say SARS-CoV-2, yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Berkaitan dengan itu, jika kita bicara tentang pandemi, tentu juga berdampak pada sistem pendidikan kita. Nah, wajah baru pendidikan Indonesia berubah drastis sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengeluarkan surat edaran tertanggal 17 Maret 2020 perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Nah, secara otomatis kita harus belajar melalui daring atau dalam jaringan. Inilah yang disebut dengan KBM daring atau dalam jaringan. KBM daring adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui jaringan internet atau secara online. Nah, anak-anakku, berbagai macam platform yang dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan KBM daring di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP atau MTS, SMA atau SMK, hingga perguruan tinggi. Platform yang cukup familiar untuk berkomunikasi di era pandemi ini adalah aplikasi WhatsApp. Kita sudah akrab ya dengan WhatsApp dan tentunya sosial media lainnya. Tetapi yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar daring biasanya kita sering menggunakan email dan juga berbagai macam fitur-fitur yang ada di Google. Seperti contohnya Google Classroom, Google Meet, kemudian Google Drive hingga YouTube. Dan kalau sekolah kita menggunakan LMS atau Moodle. Baik anak-anakku, mau tidak mau dan bisa tidak bisa, kita harus membiasakan diri bercengkrama dengan teknologi di era digital yang lebih-lebih di era pandemi seperti saat sekarang ini. Nah, lalu kemudian banyak sekali keluhan yang muncul atau problematika dari para peserta didik tentang kendala selama KBM daring di masa pandemi. Ada 4 poin yang saya rangkum di sini yang merupakan kendala-kendala yang biasanya dialami oleh peserta didik. Yang pertama, mengalami kejenuhan. Jenuh jika dibiarkan akan berakibat stres ringan. Nah, jenuh biasanya dialami oleh setiap peserta didik yang mengalami KBM daring di masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kendala kuota internet. Nah, ini bukan lagi menjadi hal yang jarang ya. Hampir setiap peserta didik pasti mengalami kendala kuota internet. Kemudian ada juga yang kendala sinyal bagi yang mempunyai rumah atau tinggal di sekitar pegunungan tinggi, ya, daerah dataran tinggi. Nah, itu biasanya mengalami kendala sinyal. Dan kemudian kendala yang selanjutnya adalah kendala alat. Dalam hal ini barangkali
peserta didik tersebut belum mempunyai smartphone atau alat yang memadai untuk KBM daring. Dan terakhir adalah gagap teknologi atau belum memahami dan belum terampil cara menggunakan platform-platform tertentu. Nah, itu adalah kendala-kendala yang sering dialami oleh peserta didik kita selama KBM daring di masa pandemi ini. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah kalian juga mengalaminya? Iya, oke. Next, di sini saya akan memberikan beberapa tips dan kiat khusus untuk belajar di masa pandemi dan tentunya untuk mengatasi stres dan jenuh di masa pandemi. Nah, anak-anakku, yang pertama yang kita bahas adalah poin pertama, yaitu kiat sukses belajar di masa pandemi. Yang pertama adalah tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, yaitu olahraga, mandi, berpakaian rapi, dan sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ya. Meskipun kalian tidak pergi ke sekolah, tapi tetap wajib melakukan ritual-ritual seperti yang saya sampaikan tadi, seperti olahraga, mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Itu akan menambah semangat kita dalam melakukan KBM daring di rumah. Kemudian yang kedua adalah siapkan ruangan yang nyaman dan tenang. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap semangat kita untuk belajar di rumah. Selanjutnya adalah selalu ikuti grup kelas untuk update informasi seputar KBM daring. Biasanya kita menggunakan grup WhatsApp kelas masing-masing. Yang keempat adalah catat atau simpan jadwal pelajaran dan tugas dari Bapak atau Ibu guru, kemudian checklist tugas yang sudah dikerjakan. Tujuannya adalah kalian bisa membedakan mana tugas yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Oke? Dan kemudian yang kelima adalah baca dan fahami materi yang diberikan dan kerjakan tugas dengan tepat waktu. Ingat ya anak-anakku, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kalian menunda-nunda tugas atau pekerjaan kalian, lama-lama tugas itu akan menumpuk. Dan biasanya di akhir kegiatan, di akhir semester atau akhir tengah semester seperti itu, kalian baru tahu kalau tugas kalian menumpuk. Nah, ini karena diakibatkan oleh sikap yang sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah tetap semangat. Dan terakhir, kiat sukses belajarnya yaitu atur waktu sebaik mungkin antara waktu belajar, membantu orang tua, dan aktivitas kalian yang positif lainnya. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, sukses atau tidaknya kita belajar di era pandemi ini adalah tergantung diri kita sendiri. Baik anak-anakku, saya rasa sudah jelas ya sampai di sini. Selanjutnya kita memasuki ke poin kedua, yaitu tentang manajemen stres di masa pandemi. Seperti di awal tadi, pasti di antara kalian ada yang mengalami jenuh atau stres ringan. Kenapa kok pandemi ini tidak berakhir-akhir ya? Saya ingin segera masuk ke sekolah, belajar di sekolah, beraktivitas seperti biasanya, seperti normal. Nah, kita tidak bisa menyalahkan keadaan karena memang pandemi ini dialami oleh seluruh dunia. Jadi, yang paling penting kita lakukan adalah cara kita mengatasi stres atau jenuh di dalam KBM daring di masa pandemi ini. Yang pertama perlu kita lakukan adalah sama dengan poin 1 tadi, menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita serta lingkungan kita. Dan tentunya kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, beraktivitas positif sesuai dengan kegemaran kalian. Ya, tidak perlu kalian belajar terus 1 hari penuh, belajar terus, tidak perlu. Itu akan membuat stres. Ya, kalian bisa menggunakan waktu luang kalian dengan mendengarkan musik, mungkin sambil mengerjakan tugas dari sekolah atau sambil menyapu, mengepel, memasak,
sambil mendengarkan musik juga boleh. Atau nonton drakor, wah itu bagus banget tuh. Nggak masalah ya, saya rasa kalau nonton drakor sekedar untuk refreshing. Dan kemudian kalian juga bisa mencoba untuk olahraga. Selain tubuh kita sehat, otak kita juga lebih refresh dan tubuh kita akan mendapatkan tambahan oksigen dengan olahraga tentunya. Dan jangan lupa tetap beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mencoba sesuatu yang baru dan positif. Apapun itu, sesuatu yang belum pernah kalian lakukan, coba lakukan. Asalkan tetap positif. Keempat, yaitu banyak sharing dengan teman, saudara, orang tua, atau guru. Kemudian selanjutnya adalah ikuti saja arus yang harus dijalani, karena bukan hanya saya yang mengalami ini, tapi kita semua yang mengalami pandemi ini. Dan terakhir adalah positive thinking atau berpikir positif terhadap keadaan yang sedang kita alami bersama. Nah, itulah anak-anakku, kiat sukses belajar di masa pandemi dan juga manajemen stres atau mengatasi kejenuhan di masa pandemi. Ya, stay safe dan healthy ya. Thank you. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan kita sharing-sharing bersama. Bisa menghubungi saya via Japri ya tentunya. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat video pembelajaran yang saya buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.